datang di pusat belajar online. Kali ini kita akan belajar tentang model-model atom. Belajar tentang model-model atom berarti kita akan belajar sedikit tentang sejarah penemuan atom. Oke, kita langsung saja ya tentang materi ini. Oke, kita masuk kepada pengertian atom terlebih dahulu. Nah, menurut Demokritus ya, jadi ya, beliaulah pertama kali mencetuskan tentang pengertian atom ini seperti apa. Nah, atom berasal dari bahasa Yunani artinya atomos, yang artinya tidak dapat dipotong, kemudian tidak dapat dibagi. Kata ini dicetuskan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani sekitar 2000-an tahun yang lalu bernama Demokritus. Dia menyimpulkan bahwa zat tidak dapat terus dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Suatu saat akan diperoleh bagian zat yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang kemudian disebut sebagai atom. Oke. Nah, lantas bagaimana sejarah perkembangan atom dalam dunia sains? Perkembangan model atom. Nah, model atom pertama kali dirumuskan oleh John Dalton pada tahun 1984 ya. Kemudian selanjutnya model atom ini kemudian disempurnakan lagi oleh J.J. Thomson. Kemudian pada tahun 1871 Rutherford kembali melakukan penelitian ya. Nanti dikenal dengan penelitian lempeng emas Rutherford. Kemudian Niels Bohr dan terakhir Erwin Singer. Oke. Nah, inilah teori-teori perkembangan atom dalam sejarahnya sampai atom yang kita kenal saat ini. Jadi terakhir adalah Erwin Schrödinger. Model atom Dalton. Nah, jadi menurut Dalton, atom merupakan zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi misalnya ini suatu zat, kita anggap bulat. Kemudian tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Nah, atom suatu unsur tidak dapat berubah menjadi unsur lain. Jadi ini tidak dapat menjadi yang kecil-kecil lagi ya. Misalnya seperti 2, tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini tidak dapat ya. Oke. Bila atom-atom bergabung akan membentuk molekul. Jadi bila ini kemudian misalnya 2 atom, kemudian tambah lagi 1, ini disebut dengan molekul ya. Molekul, oke. Nah, bila atom-atom bergabung sama membentuk molekul unsur, sedangkan bila atom-atom yang bergabung berbeda senyawa akan bentuk molekul senyawa. Misalnya bulat ketemu dengan kotak ya, maka ini disebut dengan senyawa. Disebut dengan molekul, ini disebut dengan senyawa. Oke. Reaksi kimia terjadi karena adanya pemisahan dan penggabungan atom. Jadi misalnya antara satu dengan satu ini kemudian berinteraksi, maka di sini ada kemudian disebut dengan reaksi. Oke. Atau misalnya ada pemutusan ya, atau ada pemutusan misalnya antara ini dan ini ya, menjadi ini, maka kemudian ini bisa dikatakan sebagai suatu reaksi. Demikian. Pada peristiwa reaksi kimia, jumlah atom terlibat dalam penyusunan zat punya perbandingan ya. Punya perbandingan berupa bilangan bulat sederhana. Jadi bilangan bulat sederhana. Jadi Anda tidak akan menemukan bilangan desimal. Namun sayangnya di kemudian hari, model atom Dalton ini kemudian ternyata memiliki kelemahan. Karena mengapa? Ada penemuan-penemuan baru. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan model atom. Dalton diantaranya adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kemudian, namun kelemahannya yaitu model atom tidak dapat menyinggung tentang kelistrikan. Nah, di samping lain, kegagalan model atom adalah karena dalam penelitian selanjutnya kemudian ternyata dalam suatu atom ternyata ditemukan suatu elektron, kemudian proton, dan satu neutron. Jadi misalnya ini atom, kemudian di dalamnya ada elektron, ada proton, ada pula satu neutron. Nah, sehingga Dalton yang mengatakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi kemudian adalah suatu kegagalan dari teori Dalton sendiri. Oke, demikian model-model atom, dalam hal ini model atom Dalton. Kita akan jumpa lagi di belajar online berikutnya. Terima kasih.